apa harus disunat, siapa yang kalian itu contohi satu. sunat itu Ya, gitu itu ya. satu-satu. Ya itu Kan. maksudnya supaya Ya satu-satu lah, nggak jangan berbelit-belit lah diborong. kalian. Oke, tentang Oke, hitan. silakan dijawab. Kalau di Islam itu dia tidak mengenal sunat, tapi hitan, ya. Kalau Ya sama hitan aja, itu, dipotong juga itunya. Itu sama aja. oke. Itu Di masalah dalam bahasa aja. Al-Quran juga Oke, tentang silakan dilanjut. Oke. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ikutilah milah Ibrahim. Betul? Nah, lalu secara harafiah makna daripada hitan itu adalah milah, ya, itu dari kata Ibrani milah, ya, yang berarti sunat. Nah, bird atau birds, ya, adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang secara harafiah berarti perjanjian sunat. Betul? Jadi ada dalil. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan ikutilah milah Ibrahim itu yang dimaksud adalah khitan. Ini dalil. Oke, silakan Bang Ardi dilanjutkan. More mutu aja, aku masih di ruangan tertentu. Lanjut More. Baik. Oke Bang King. Jadi ada perintah dalam Al-Quran, ikutilah milah Ibrahim. Oke. Apa Oke. itu milah? Itu kita ambil dari kata khitan. Kalau bahasa Ibrani, maksud daripada khitan adalah milah. Betul kata Al-Quran, ikutilah milah Ibrahim yang berarti sunat. Oke, silakan. Yang harus Bang disunat Kiros, ya? lanjutkan. Berarti harus disunat. Ya, Itu Muhammad sunat atau tidak? ya kau tanyalah Nabi Muhammad sana. Loh, ini kan pertanyaan toh. Kok suruh tanya Muhammad? Sunat, dah sunat, dah. Sunat sudah. Sunat ya, Bagi. mana dalilnya sunat? Ya kau Kasih tanya dalilnya, lihat burungnya sunat. sana. Dalilnya di dalam kitab ini hadis riwayat atau baroni apa itu namanya? Sudah bilang aja kalau Muhammad itu sunat dari lahir gitu loh. Iya, bentar dulu. Nah, soal aduh gini ya. Di dalam sirah contoh ya salah satunya Ar-Rahib Al-Maktum Al-Mubarak Furi. Besarkan dia, sirah besarkan Nabawiyah. Pak Kang Chan ini, besarkan dulu supaya dia tampilkan datanya. Bentar, saya buka Oke, buku. nanti saya mau tanya juga ini Daud disunat gak ya? Abis ini. Jadi Anda mau ditanya atau nanya terus nih? Nanya aja, soalnya kalau tentang sunat saya kurang paham. Oh, nih terus. Bentar. Ada buku nih. Jadi bisanya cuma nanya. Nanya aja ya. Nggak bisa. Iya dong, bisanya cuma Nanti nanya, kita tanya apa kan? Udah, kalau Anda nanya saya jawab ya dia. Ya, itu. Dalilnya aja dulu saya minta ya, dalil di mana Muhammad itu disunat. Kasih saya waktu 30 detik Pak Palopo. Iya siap. Ntar nanya juga di mana dalilnya Yesus pernah beol Duh, itu Yesus pernah nggak disunat itu? Yesus itu. Disunat. tahu. Dalilnya nih Cuman biar saya itu yang ngomong lebih konkret biar Boleh. jadi gini nanti itu dilihat di hadis riwayah At-Tabrani. Jadi Rasulullah SAW itu bilang apa? Di sini dikatakan termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Nah, oke. Dan Itu cocok ya, Nah, pas ya. oke. Berarti tidak ada tindakan dari keagamaan bahwa dia disunat ya. Oh, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik di Quran tuh ada. Gini saya kasih tahu ya. Ada. Kalau Oke, kita nanya, sudah Anda nanya jangan berusia, sok tahu. Anda nanya tadi janjinya ya, bukan oke. ngasih tahu. Kalau kita sudah berusia ya, Anda nanya otomatis janjinya bukan ngasih kita tahu. itu seperti bersunat, paham ya? sebentar dulu, izin dulu. Tidak ada Begini aja, ayat gini yang aja, izin menunjukkan dulu, bahwa teman-teman. Muhammad itu disunat. Izin dulu, ya, sabar Menurut King. Milah Gini. Ibrahim. Oke. Oke, sabar dulu. Nah, Gini aja, King. tunjukkan Silakan ayatnya. Anda bertanya, sabar dulu. Silakan Anda bertanya, silakan Anda menjawab. Kami diam, silakan. Oke. Tadi kan sudah ditunjukkan ayatnya. Itu tidak sama sekali membuktikan bahwa Muhammad itu disunat. Artinya tindakan Dalilnya udah seseorang ada apa untuk sih? memotong
bagian kelaminnya seperti itu kan. Nah, itu hanya menurut saya hanya klaim saja. Karena Ya udah, apa? Nggak ada menurut nanya. Ntar dulu Aku dong. nanya, ini waktu Tunggu nanya, dulu, bukan tunggu menurut. dulu. Tunggu Kok dulu. menurut sih? Kan menurut saya kan. Wajar Tanya. dong menurut saya. Kang Jan. Pertanyaannya apa? Wajar dong Jan. menurut saya. Makanya saya bilang kan, di Pertanyaannya umur apa? ketika kita sudah berusia, maka otomatis alat kelamin kita akan Tadi katanya seperti mau bersunat. nanya, Bang Ardi. gini, Itu saya sudah membuktikan. King. Kepada Gini, siapa? dengerin. Kepada Ngomongnya kakek gantian saya. ngomongnya. Kakek Ngomongnya saya tidak gantian. bersunat ya. Tetapi ketika dia meninggal, saya yang memandikan Gantian ngomongnya. kelaminnya Bang seperti Palopo orang ini gimana? bersunat. Aku nggak Nah. dikasih moderator ini. Kasih Oke, moderator tolong lah. jelaskan. Biar bisa nge-mute Supaya orang lebih tuh. spesifik aja sih menurut saya Bang Palopo, kasih jawabannya moderator itu. bang. Oke, jadi King ini maunya gimana? Saya bertanya tadi di mana Enggak, sekarang ayat maksudnya Muhammad gini itu loh. disunat. Kan tadi udah Mem- dijawab. Kan tadi udah dijawab. Itu Terus bukan disunat. Ketika, iya dengerin dulu. Kan kalau udah dijawab, terus maunya sekarang gimana? Kok maunya? Iya kan udah dijawab. Berarti Maunya Muhammad gimana tidak sekarang? ikut milah Ibrahim. Ditanya maunya gimana kok? Maunya gimana Muhammad sekarang? tidak ikut milah Ibrahim. Hei, ditanya maunya gimana kok? Idiot. Hei, maunya gimana Tadi sekarang? banyak Kristen. Ditanya maunya gimana kok? Sekarang maunya Bang gimana? Krios, gimana Bang Krios? Jawab. Enggak, maunya gimana Tanggung sekarang? jawab. Enggak maunya gimana sekarang? Iya, saya maunya kalian menjawab pertanyaan saya. Udah dijawab, Gitu loh. selesai ya. Sekarang maunya gimana? Hah? Udah Itu dijawab bukan tadi. Kristen nggak ada yang jawaban, beres ya. Pak. Jujur ih, kenapa nggak ada yang beres Saya sih? bertanya, di mana Muhammad disunat? Udah dijawab tadi, udah selesai. Terus sekarang maunya aduh, gimana? Sudah kalau dijawab ya sudahlah. Ah, sudah. Nah, udah. Udah, Terus baik. sekarang Ada maunya keperluan gimana? apa lagi? Jadi Mau ketika ngopi? teman saya menjelaskan Mau ya ngopi, sudah. mau jajan, mau apa lagi? Sekarang maunya gimana? Ditanya maunya kok. Maunya gimana sekarang? Ya maunya ya harus sesuai dengan milah Ibrahim itu tadi, disunat. Udah selesai Mana dijawab. nggak ada. Itu nggak sesuai. Oke, kalau nggak sesuai terus sekarang maunya gimana? Ya elah. Iya, ya gampang kan kalau nggak sesuai Kok menurut panas? Anda. Kok panas? Loh kok panas? Siapa yang panas? Mau Lah. ditanya maunya gimana kok? Ya mau saya ya sesuai dengan apa yang tertulis. Oh ya udah, itu kan Sesuai mau dengan Anda. apa yang milah Ibrahim kalian katakan itu. Ya Marah udah. Bang Itu Ardi, Bang saja. Ardi, Ya Bang Ardi, udah, masa dia bilang Musa, Yohanes, apa tuh nama Musa siapa lagi tuh? Dia nggak sesuai dengan ajaran Ibrahim, nggak itu tidak mengikuti perjanjian kakal Ibrahim. Iya. Pak si King ini benar. Gantian, Anda tadi sudah bertanya kepada teman saya. Giliran saya tanya satu. Udah dijawab tadi, udah dijawab. Nah, kalau memang sudah dijawab, oh. Udah Ya, King, dijawab. King. Ada nggak di Bible? Tapi nggak ada Yesus jawabannya, bilang- itu aja sih. King. Oke, saya Ada nggak di Bible tuh Izin pamit, Yesus tuh karena- bilang aku disunat umur 8 hari, ada nggak? sudah jawaban Bu Ada nggak? Muhammad itu tidak ada jawaban. Oh, mau kabur. Mau kabur dia. Jangan kabur dulu aja King. Kabur dia. Kalian nggak ada jawaban. Kabur dia. Ih, Sudah dijawab bener, kan buta tadi. Kan? huruf dia, buta Dijawab huruf. itu bukan disunat, Buta huruf dia. Dungu dia. Nggak kedengeran. bukan disunat. Mau turun Bet, malu, nggak ada dijawab mau pertanyaanku. turun malu, Udah aja. nggak turun ngegantung. Salah satu cara teman-teman Kristen ketika ditanya dia bilang gini, aku nggak paham loh soal ini, aku nggak paham loh. Di depan udah bilang, Pas Stanley kalau diskusi baik tadi Iya. ini ujuk-ujuk begini. di depan dia udah bilang gini, aku ini dungu loh gitu. Oh gitu. Heeh. Dia sebenarnya ngomong gitu, aku ini dungu loh gitu. Pantes. Apa tuh Jawab More? aja pertanyaanku di mana Apa tuh, More? Muhammad disunat. Udah dijawab. Itu bukan jawab Bapak. Ya Gimana? udah, Ya, nggak apa-apa kan King, menurutmu belum King. dijawab. Ya udah. King, di dalam Bible dari Matius sampai Wahyu itu ada nggak Yesus bilang aku tuh buang air besar, ada nggak? Nggak ada. Berarti Tuhanmu maha sembelit ya? Hah? Tuhanmu maha sembelit ya? Kenapa? Iya, Ya kenapa berarti buang air benar besar? juga. Maha sembelit Karena ya? dari Al-Fatihah sampai Anu Enggak mana? Jadi Tuhanmu maha sembelit ya? ada nggak? Muhammad disunat Ada nggak? Ada nggak bilang bahwa Yesus Ibrahim. aku tuh buang air besar, ada nggak? itu. Ada nggak King?
Il. Tuhan itu bersifat maha kan? Ketika dia sembelit berarti sembelit itu maha itu. Ay. Ya kan ya? Ya, maha Mana sembelit. Ya. ayatnya? Melita di Zikiki. Mana ayatnya? Ada nggak dari sunnah. sampai Ada. Wahyu bilang Sikik mau nunjukin Yesus tuh, itu- Yesus BAB. Sunnah. Ada nggak Yesus buang air besar? Ada nggak? Ada nggak? Karena Tuhan itu bersifat maha, berarti ketika dia Apa itu di sembelit sunnah? melakukan buang air besar, dia harus kategori Di itu maha sunnah. sembelit. Siapa sunnah? Ada nggak Yesus bilang kayak gitu? Kenapa harus dulu? Kenapa? Kabur dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ya ahlan nar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ya ahlan nar. Gimana? Kristen Ahlan. nih. Kristen loh. Ya, puji Tuhan. Kristen atau Muslim? Kristen, puji Tuhan Kristen. Oh, dasar kau. Waalaikum ya ahlan nar. Dibilangin juga. Dasar nyamar-nyamar Waalaikum jadi ya ahli Muslim pinggir. kamu. Oh, Waalaikumsalam. Apa? Waalaikum ya Abdul Khinzir. Nyamar di sini. Ya. Oke, Gimana sehat semua Abdul ya. Khinzir? Ya, Abdul Khinzir sehat. Ini pembahasan tentang apa ini? Sunat. Bisa nggak ditampilkan semua layarnya? Wajah-wajahnya yang tampan-tampan ini? Buka aja itu topengnya, ngapain bro? Buka topeng, buka kacamata. Kenapa sih? Enggak, saya mau lihat semua para pintar-pintar di sini. Iya, buka aja takut bro. kau. Kamu aja pakai itu kok. Takut kau, takut. Lu aja takut kau pakai kan. gitu kok. itunya kacamata. Ini sudah kelihatan, saya mendingan daripada kalian itu cuma suara Maskernya saja. buka dulu. Yang mendingan saya lah kelihatan semua. Nah, Nah, coba kacamatanya juga. kacamatanya dong. Dibuka dong. Tada. Nah, tahu jelas tahu. Nah, Gitu dong. Nah, mau nanya Gimana? mau ditanya Bang Mau Kelvin nanya. sama Pak Ardi. Mau nanya apa? Mau ditanya? ini saya mau nanya ini tentang pembahasan dari tadi ya, dari jam berapa mulainya? Dari tadi. Iya, maksud saya dari tadi kan. Dari kemarin lah. Ya, maksudnya ini membahas tentang sunat atau apa ya? Sunat. Sunat. Ya, Pak Sunat Oh, Bapak. iya. Begini ya, sedikit saya cuma sampaikan kalau kata sunat itu mungkin kalau dari saudara saya dari Islam mungkin sunat kontol atau burung begitu ya, Harus gitu pak ya. ya kan? Jangan vulgar Itu pak. sunat kontol itu. Beda. Ya, beda dengan Kristennya, sunatnya. Gitu deng. Astaga. Gak perlu Ya kan? juga deng. Beda kan? Kesian dia loh, nyuruhnya Kalau yang apa? dimaksudkan sunat itu lain bang, lain ya. Memang ada dua kata sunat. Memang satu itu sunat kemaluan ya. Yang dia katakan sunat satu itu ya untuk menyucikan diri, teman-teman pembaptisan seperti itu disucikan. Ya, kata sunat itu. Memang satu yang dari kita ada sunat itu sunat kemaluan. Ya, yang satunya dimaksud tadi saudara saya dari Kristen itu sunat pembaptisan, menyucikan. Itu ya sedikit aja aku sampaikan. Nah, saya tidak terlalu malas saya di sini untuk menyampaikan hal-hal yang tidak masuk di otak saya. Kelvin, Karena begini, kita masing-masing hidup di kalau sunat sini. baptis itu Ya. kemaluannya dipercik apa diapain? Saya tidak mau membahas di situ ya. Katanya sunat baptis. Itu Ya Allah. itu sunatnya Saya tidak mau membahas kepalanya tentang situ kemaluan dipercikin, ya. dua telurnya dipercikin atau apa? Saya tidak mau sampai di situ ceritanya karena itu Katanya bukan tadi lagi sunat namanya baptis. itu. Katanya sunat Bagus, katanya ya. sunat baptis. Begini saja Kemaluannya yang intinya diapain saja itu? yang intinya yang kalian perdebatkan ini tentang masalah apa yang sesungguhnya. Saya mau tahu yang bisa diluruskan. Tentang Saya sunat orang tidak tadi itu sekolah aja, juga. sunat baptis, Saya tidak sunat sekolah baptis. ya. Sunat baptis, Kel. Kel, sunat baptis Ya, itu oke, terima kasih. kemaluannya Tujuannya diapain, untuk dipercikin gitu sampai apa di mana? direndam Jangan apa turun. diapain gitu. Jangan dulu turun dulu, jangan turun. Jangan turun, Kel. Sini Ya, aja. tujuannya untuk sampai di mana tujuannya ya?
Tujuan tadi Tujuannya sampai sampai sunat di mana baptis. itu maksudnya? Sunat baptis, Kev. Mau tahu kemaluannya diapain? Ya. Eh, Loh, mau kemana mau dia? jadi Power Ranger pakai gituan. Enggak gitu ya. Enggak gitu Ada helm deh. putih nih, selesai Kerja saya. itu. Kerja itu, ada mandor itu. Ada mandor. Selesai saya ini. Selesai Kena saya saya foto ini. dari kamera ini, dari CCTV ini. Oke, saya turun dulu ya. Maaf, maaf dulu ya. Kelvin disunat Saya nggak? nggak pakai helm tadi. Ya, Kelvin disunat nggak nih? Nanti sana lagi ya. Aku dipanggil dulu. Nanti. Aku selesai ini. panggil Selesai dulu, angkat. kan. Suruh sunat. Panggil suruh sunat. Ya Allah. Eh, Itu kalau baptis air mending, Deng. Nah, kalau baptis api kayak mana? Dipanggang gitu, Deng. Iya, dipanggang, kecapin, bumbuin. Udah empuk bener baru dikonsumsi. Iya, siap. More, kenapa dia bahasanya vulgar kali ya? Mampunya itu dia. Ikuti Mau diapain? pula. Iya. Yang disunat lotnoknya kata dia gitu kan. Dikejar juga juga begitu. Kalau itu kan perjanjian kekal itu dikerat kulit khatannya. Dia dipotong sama burungnya sekali. Burungnya nggak diapa-apain, telurnya aja dikerat gitu. Nah, kalau kita tanya balik gitu, misal sama si King tadi, di mana tertulis Yesus itu mengaku disunat coba? Ada nggak? Nggak ada. Yang ngomong kan bukan Yesus. Tapi Pak Stanley setuju ya, Pak Stanley ya. Kalau ternyata yang membatalkan sunat itu Paulus ya. Ya gimana bang? Pak Stanley setuju ya, pembatalan itu oleh Paulus kan. Dikerat kulit khatannya. Ya, kalau saya lebih melihat bukan sebagai pembatalan sih, tapi pengertian pengertian soal sunat itu berkembang. Iya. Ini dikerat, abaikan kata sunat lah. Pengeratan kulit khatan itu dibatalkan oleh siapa? Kalau kita lihat Kolose ya tulisan Paulus. Nah, berarti sepakat ya. Pembatalan pengeratan kulit khatan oleh Paulus gitu ya. Iya, dia kan mengajar juga kan, dia ajarkan Nah, itu ya kan. udah. Sepakat kita di situ. Nah, Bang Stanley ikut siapa? Ikut Yesus apa ikut Paulus, Bang? Dua-dua. Dua-dua beda. Dua-dua satu sunat. Satu enggak. Paulus juga sunat bang. Loh, kalau Paulus sunat bahaya lagi. Kristus nggak berguna buat dia. Kan Paulus orang Yahudi kan. Iya, dia orang Yahudi. Tapi Kristus Artinya nggak dia berguna juga disunat pada Galatia. hari ke-8. Iya, dalam Galatia dia berarti kena sendiri ya. Ya, makanya tadi saya bilang pengertian kemudian berkembang bang. Berkembang apanya, Bang? Berkembang lesnya lah. Yang disunat Dalam dia soal juga pengertian tempatnya, tadi Bang. dalam Apa yang Kolose berkembang, Bang? pasal 2. Dalam Kolose pasal 2 itu, makanya kalau ditanya apakah orang Kristen sunat, ya namanya kalau sudah dibaptis itu sudah disunat itu. Nah, di mana ada ayat yang mengatakan Yesus bilang kalau kalian sudah dibaptis itu nggak perlu disunat. Referensi dari Paulus bang Kyrios. Nah, katanya dua-duanya ikut. Berarti dua-duanya harus ada keselarasan dong. Ya kalau soal praktik pembaptisan kan Yesus juga memberikan teladan itu, memberikan contoh. Sunat juga Yesus juga memberikan contoh kan gitu ya. Iya betul. Nah, tiba-tiba Paulus itu menggagalkan contohnya yang telah dibuat oleh Yesus kan gitu. Bukan menggagalkan bang, pengertiannya diterangkan lebih jauh. Kan mereka mengajarkan Diterangkan orang-orang lebih Kristen jauh apa? awal-awal. Iya, diterangkan lebih jauhnya apa? Orang tempat yang disunat juga dia juga kok, tempatnya di situ-situ juga kan. Di antara dua paha kan situ juga. Ya. Nggak naik ke muka kan.
Iya. Begini Bang, Apa yang kalau ditimbang kalau Bang kalau Sandy? abang sudah pelajari Bible secara khusus Perjanjian Baru, itu murid-murid ketika mereka ikut Yesus, mereka juga tidak paham betul siapa ini Yesus sebenarnya. Sampai kemudian mereka memahami. Artinya pengajaran itu kemudian berkembang. Misalnya Petrus misalnya, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang yang bukan Yahudi. Dia anggap semua najis. Dia anggap semua tidak layak itu. Tapi kemudian pengertiannya itu berkembang dalam Kisah pasal 10 diterangkan. Jadi tidak serta-merta apa yang mereka sudah pahami sebelumnya itu di situ saja tanpa ada perkembangan bagaimana menjabarkan satu ajaran tertentu. Orang Yahudi juga walaupun mereka ketat dalam penyucian soal hukum Taurat, mereka masih kurang. Misalnya Yesus menegur, malah Yesus marah kepada mereka kan soal pengudusan mereka Iya. tentang adat istiadat. Jadi kita tidak Coba, boleh stuck pada ini satu bukan masalah pemahaman adat tertentu, istiadat, Bang. Bang. Bukan adat Iya, istiadat. Coba Abang iya maksudnya buka Yesaya 52 nomor 1 itu, Bang. Coba Abang buka Yesaya 52 nomor 1 coba. ya sebentar Bang. Maksudnya kita harus lihat juga audiensnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta apa Audiens yang seperti kemudian apa maksudnya? diajarkan Paulus itu salah, begitu. Loh, ini memang sudah ketetapan. Kejadian 17 sampai 14 menjadi ketetapan. Di situ ada dalam kejadian 17 itu ada perintah. Di 14-nya ada hukuman. Berarti ini suatu yang absolut. Terus Ya, nanti implikasi pengaruhnya di mana? Di Yesaya 52 nomor 1. Kan gitu. iya betul. Nah, kejadian Yesaya 52 nomor 1 itu apa dikatakan? Yesaya 5 berapa? Coba Bang Ferry baca. Yesaya 52 Yesaya nomor 5, 1. Yesaya 52 ayat 1. Hmm. Satu ayat aja Bang. Satu aja ya. Satu ayat itu gue udah kenyang, Bang. Yesaya 52 ayat 1. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tinggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Ini Bang, Yesaya 52 ayat 1. Ayat 2. 51 Yesaya 52 nomor 1. Oh, nomor 1. Terjagalah, Iya, Bang. kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ya itu Bang. Kemana? Dalam mana, Bang? Ya itu Bang. Hah? Tadi saya bacakan. Yeskiel 44 nomor 9. Abang bacain. Yehezkiel. Ya, Yehezkiel berapa Bang? 44 nomor 9. Oke, 44 nomor 9. Hmm. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun daripada orang-orang yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku, ya setiap orang yang Hmm. ada di tengah-tengah orang Israel. Hmm. Itu dia Bang. Jadi kalau orang nggak bersunat tuh nggak boleh masuk ke dalam tempat apa? Tempat kudus ya. Ya, ke tempat kudus orang Israel. Hmm. Gimana menurut abang itu? Terus Galatia tuh nyaranin untuk nggak bersunat gimana itu? Ya betul. Kalau itu kan sunat itu kan tadi diterangkan juga ada spesifikasi kepada audiens orang Israel. Tapi kalau Bang Kurios atau teman-teman ingin pengertiannya seperti itu soal sunat, harus juga konsisten kepada perintah yang lain yang pada dasarnya hukumannya juga sama dengan yang tidak disunat. Soal sabat misalnya, ini hukumannya sama, dilenyapkan. Jadi kita juga lihat juga secara keseluruhan Bang. Kalau memang kita mau Iya, konsisten pakai kita kan nggak pengertian yang berlari, seperti itu. nggak berlari gini bang. Ya. Nanti masalah sabat itu saya bisa terangkan itu Yesus itu ngambil dari Talmud mengenai masalah pikuah nefes itu. Itu nggak ada masalah itu. Yehezkiel 44 nomor 9, Yesaya 52 nomor 1, Kejadian 17 perintah dan hukuman ada.
terus digagalkan oleh satu ayat serta merta di perjanjian baru, apakah katakanlah 3 lawan 1, kira-kira secara memorandum lebih kuat mana bang? Kalau saya melihat tidak ada yang bertentangan di situ, Bang. Bertentangan bang, yang satu nyuruh sunat, satu nyuruh enggak. Kalau abang punya pengertian Gimana, begitu Bang? ya tetap akan kelihatannya bertentangan. Kalau saya tidak. Begitu. Ayatnya bilang kayak gitu. Makanya tadi saya bilang Yesus itu nggak berguna untuk dirinya dia sendiri. Kata Paulus. Paulus tuh menggagalkan kekristusannya Yesus. Dan nggak ada yang berani seperti ini. Bahkan Muslim pun bilang Yesus itu yang diurapi, Al-Masih. Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yesus itu gelarnya Kristus. Dan kebetulan dia juga menyunatkan diri pada hari ke-8. Berarti apa? Yesus itu nggak guna untuk dirinya sendiri. Cuma Paulus yang berani kayak begini. Yang bilang bahwa gelar kekristusan dari Yesus itu nggak berguna. Muslim nggak ada bilang kayak begini. Ada nggak narasi dari teman-teman Muslim yang pernah abang dengar, oh Yesus itu bukan Al-Masih itu. Nggak akan ada pernah abang temuin. Cuma satu orang doang ini nih di perjanjian baru ini loh bang. Yesus itu nggak berguna untuk dirinya sendiri. Karena apa? Yesus menyatakan dirinya. Gelarnya pun Kristus. Gelar kekristusan dari Yesus itu nggak guna buat diri sendiri. Kenapa? Dia sudah sunat. Cuman Paulus yang bisa bilang kayak begini. Tidak begitu, Bang, pengertiannya. Jangan paksakan pengertian seperti itu ketika baca ayat itu, Bang. Karena itu jelas audiensnya kepada siapa. Bukan bicara kepada pribadi Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus ada nggak pernah ngomong, jikalau kamu menyunatkan dirinya, maka aku tidak akan berguna bagimu? Ya tidak ada seperti itu. Iya, kenapa harus dipaksakan gitu loh? Bahwa ini tuh kita tuh nggak boleh bersunat gitu. Jadi abang tuh mentok kiri kanan. Sunat, Yesus nggak guna, ya, nggak disunat, hukuman mati, Kejadian 17/14. Kiri kanan mentok. Abang harus memilih dua di antara satu. Pilih mana? Ikut perintah Tuhan, Kejadian 17/14, dan sama sekali narasi dari Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu maka aku tidak akan berguna lagi untukmu. Nggak pernah. Tiba-tiba ada seseorang yang kalian kultuskan bilang seperti itu. Kalau Bang Krios melihat hukum sunat kalau dalam tatanan hukum Yahudi masuk di hukum mana, Bang? Kalau masalah halakah ya, halakah itu wajib. Wajiban bang dia. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat dalam Holocaust, bagaimana cara mengidentify Holocaust itu gampang. Tinggal buka celananya aja, itu orang yang ya kulit katanya itu telah disunat itu ya mereka tuh bukan orang bagian dari orang Jerman itu sendiri. Wajib. Caranya gimana? Dudukin di orang Yahudi itu didudukin di singgasana atau tata Eliyahu. Siapa yang nyunat? Yang nyunat tuh namanya Mohel nanti. Ada tata caranya. Setelah disunat terus darahnya itu dan itu nanti pakai jarum itu. Dan yang namanya sunat itu harus keluar darah bagi orang Yahudi. Kenapa? Dalam darahnya itu ada perjanjian, kita menuruti. Kenapa itu disebut dengan Brit Milah? Brit itu perjanjian. Iya betul, Milah Bang. itu Makanya bagian tadi dari syariat.
Iya, makanya tadi saya tanyakan itu karena memang ini merujuk kepada Yesus. Soal soal harus keluar darah. Makanya kan Saya tanya itu Yesus yang kalau dasarnya. ngikutin dia tuh milahnya Ibrahim, milahnya Abraham, ya Brit milah ini ya Bang ya. Nah, saya tanya, dia waktu disunat, waktu dikhitan, aduh sinyal saya merah sebentar. Lanjut. Iya, Bang Stanley, kalau memang Yesus itu mengikuti Brit milah, ada nggak Yesus itu disunatkan sama Mohel duduk di atas singgasana Eliyahu waktu dia disunat? Ada nggak? Itu Yesus disunat ini, Bang. Halo Bang, Ya, ya, ya. sinyalku jelek ya, putus-putus. Lanjut sama yang lain, sinyal saya kurang bagus sih, Aman, putus-putus kayaknya. aman Daeng. Di sini aman. Aman dengernya. bang, aman. Aman dah, aman. Ada 5 satpam di bawah, aman, aman. Aman more, aman. AMAN, amin. Iya, sinyalku merah itu. Iya, gimana Stanley? Ada nggak dijelasin kalau cara Brit milah Yesus pun nggak mengikuti dia, nggak mengikuti tata cara Yahudi. Yang penting apa sunat aja. Dia nggak sunat sama Mohel. Dia waktu sunat nggak duduk. Jadi gini, orang tuh kalau mau disunati dudukin dulu tuh. Orangnya tuh di tata Eliyahu namanya. Kursinya namanya tata Eliyahu. Yang nyunatin namanya Mohel. Di bawahnya itu dikasih bahan kain putih. Terus disunat, dipotong. Darahnya itu akan ditunjukkan nanti. Lihat ini sudah clear ya, keluar darahnya ya. Di Sanhedrin tuh, para ulama-ulamanya Yahudi. Clear ya bahwa anak ini sudah disunat, selesai. Tuh. Tapi memang serba salah ada. Jadi Kristen ini teman-teman Kristen salah, disunat salah, nggak disunat salah. Kalau disunat, Kristus nggak ada guna baginya. Kalau disunat, nggak disunat, nggak boleh Mati. ke bait suci. Iya, jadi serba salah. Satu-satunya jalan ya setengah lah. Enggak, gini, Bang Stanley kalau mau jujur ya kan, kalau mau jujur, sebetulnya Bang Stanley itu takut lo disunat, takut Bang Stanley itu. Ya, udah disunat sih beliau. Oh, udah disunat, Udah loh ya udah di-spill. bagus loh, Udah Dan di-spill Yesus nggak kemarin. guna buat dia. berarti nggak berguna. Serba salah. Kayak Tapi budaya ya. Tapi Kayak yang paling budaya. bagus itu, Iya, yang paling bagus itu menggunakan akal pikiran untuk memahami itu, gitu loh. Jadi kalau memang Anda itu diakui sebagai Kristen atau pengikut Yesus, yang diikuti Yesus bukan Paulus, dan akal Anda sebenarnya menolak gitu loh. Ketika Yesus, ya, ajaran Paulus itu sesuai dengan Yesus, sebenarnya enggak. Kalau mau jujur enggak, betul nggak Mureh? Lanjut. Betul. Betul Mas Ardiansa. Serba salah memang. Itu sebab kalau mau yakin. jujur. Gimana Bang Stanley? Lanjut, Bang, lanjut. Abang disunat Bang? Gimana, Bang? Bang Stanley disunat ya? Iya, sunat. Spill. Kristus. Sunat Kristus tuh diapain coba? Saya pengen tahu sunat Kristus diapain. Aduh, Kristus tuh Bang diapain? Krios ini dari tadi udah dijawab. Berarti di kerat kulit katanya Bang ya? Pembaptisan tadi. Loh ya. kan nggak ada Kristus itu sunat dibaptis diapain kemaluan dipercik nggak ada. Dipercik burungnya, dipercik. Ditenggelamin di Sungai Jordan kemaluannya, maaf ya Bang ya bukannya menghina. Enggak. Tapi di kerat kulit katanya Bang Stanley. Gitu Bang. Sunat nggak sakit Bang, cuma gigit semut. Cuma semutnya 1 truk. Nggak sakit Bang. Nggak sakit sunat itu.
Kalau di kami memang kalau dipaksakan itu tidak akan masuk bang, sama seperti Bang Palopo sampaikan tadi. Karena memang dari segi pengertian tidak bisa berterima itu. Karena terhalang pengertian dari Paulus. Anda tidak ada Paulus, enak itu bang sunat bang. Iya. Enggak. Ini kita tarik dulu, Deng. Deng, ini kenapa sih sampai Paulus Ya. mengeluarkan seperti ini, Deng? Ini apakah ada sesuatu gitu loh? Padahal kan Torah yang di bawah hukum Paulus ini kan keras. Kok bisa langsung? Ini ada indikasi apa ya? Kira-kira ya? Ya itu. Background yang itu loh, yang dia mau menikahi anak itu loh, yang ditolak nggak jadi. Ada tuh kisahnya. Makanya dia menentang hukum Taurat itu. Yesus memang iya, semasa hidupnya dia tanda kutip ya mengkritisi orang Farisi sama orang Saduk. Jadi kalau dibilang, kalian Muslim, urusi agama kalian sendiri, jangan urusi agama kami. Loh, kita meneladani apa yang Yesus lakuin selama dia hidup, dia akan mengkritisi orang Farisi sama Saduki dia. Jadi jangan katakan itu kepada Muslim, katakan itu kepada Yesus. Yesus, jangan ngurusin agama orang lain, Yahudi biarlah Yahudi gitu kan. Kamu dengan apa yang kamu imani saja sudah. Loh enggak, ternyata Yesus itu dia selama hidupnya bahkan orang Farisi itu dan Saduki dibilang kalian telah menduduki kursinya Musa. Kan begitu. Jadi selama hidupnya memang dia akan mengkritisi suatu hal yang nggak benar atau yang Tuhan telah wahyukan kepada dia dan dia memang tugasnya untuk apa? Menyiarkan itu, mendakwakan itu. Di Yohanes berapa? 17:8 ya. Nah, sekali lagi mengenai sunat, ya memang Yesus itu tunduk dan patuh dia. Tunduk dan patuh. Jadi entah kenapa ada orang Yahudi, katanya orang Yahudi, dia itu bilang bahwa sunat itu nggak wajib. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu sedablek-dableknya. Orang Yahudi itu di Israel sana memang lagi ada polemik. Artinya ada gerakan Jews for Judaism karena memang ada orang-orang Yahudi yang sudah apa ya, agnostik, ateis itu banyak sekarang memang gitu. Tetapi mereka tetap sunat bukan karena mereka tinggal di Israel, nggak ada hubungannya, karena memang mereka percaya bahwa satu sisi memang mereka tetap percaya, cuma mereka nggak mau terikat dengan apa mitzvotnya itu loh, 1613 peraturan itu yang sangat mengekang gitu. Cuma mereka tetap sunat, namanya sunat mereka wajib laki-laki. Jadi kalau di Kristen kalau itu tuntutan iman tidak lagi, kalau tuntutan kesehatan atau yang lain boleh, silakan sunat. Loh, jangankan gitu ya. Ada namanya bagian dari lebih tua daripada Yahudi, ada namanya Beneh Noah. Beneh Noah itu lebih tua itu dia. Dia tetap sunat dia. Padahal perintahnya itu turun di zaman Abraham itu. Noah kan lebih tua dibanding Abraham. Tetap sunat dia. Beneh Noah itu. Gimana Bang Sen, itu saking pentingnya itu. Ya itu tadi Bang, Ya. tidak Gimana? lagi soal tuntutan iman, tidak lagi itu seperti yang di Keluaran tadi kepada Abraham. Kejadian Di seperti kepada kejadian kali Abraham. Bang, di kejadian, bukan Kejadian, keluaran, kejadian mungkin. kejadian. Nah, Tidak lagi di sebagai situ tuntutan iman, karena begini Bang, tadi saya tanya yang abang pahami masuk di itu hukum sunat itu masuk di dalam upacara Yahudi, hukum yang bagian mana? Karena memang saya mau merujuk ke situ bahwa ada itu masuknya hukum yang halakha itu Bang. dipilah-pilah. Halakha itu syariat Bang. Iya, ada hukum yang memang Halakha dipilah itu itu. syariat atau ketentuan. Nah, kenapa disebut dengan milah? Jadi memang syariatnya memang seperti itu. Dan Betul tidak ada Bang, itu pembatalan syariat. ketentuan. Itu ketentuan, tapi ketentuan yang sifatnya hukum sipil, hukum upacara, hukum seremonial di Ka'bah itu beda lagi. Nggak ada ini law etik gitu kan.
paham saya. Terus minor etik, paham. Major etik, law etik di dalam keyahudian, paham saya. Dan ini mau pakai apa? Moral etik, pakai law etik, pakai pendekatan minor etik, major etik, semuanya sunat. Semuanya sunat, Bang. Coba datangi ke saya deh, atau ke kami Muslim. Datangi ke kami Muslim, mau dari halakah yang mana, mau bahkan dua Talmud, mau dari Bavli atau dari Yerusalem itu yang menyatakan bahwa sunat itu nggak penting. Dari mana itu, Bang? Coba datangkan ke Muslim, ya, ke Muslim. Talmud itu kan dikata lamat, sesuatu yang dipelajari. Orang yang mempelajari itu disebut dengan Talmud. Nah, ada dua Talmud, Bavli, Babilonia, dengan Yerusalem. Kan dua itu kan berbeda tuh. Ya, dua Talmud itu berbeda. Nah, datangkan ke kami Muslim, di antara dua ini aja lah. Mau Talmud Bavli, mau Talmud Yerusalmi, yang menyatakan bahwa sunat itu tidak guna lah, atau tidak penting, tidak wajib. Kalau ditanya ke orang Yahudi, mereka akan marah justru. Nggak ada, Bang, karena nggak ada. Iya, makanya nggak usah gitu leh, nggak usah kayak gitu. Mau abang betul, mau makanya tanya jangan bawa ke pengertian Samaritan orang kek, Kristen. mau orang tanya ke Yerusalem kayak nggak akan ada, nggak akan ada. Bahkan kalau dibilang sunat itu wajib di umur 8 hari, lo bayangkan gimana dengan yang namanya Gersedek. Gersedek itu kalau di dalam bahasa Islam itu mualaf. Mualaf umur berapa dia? Umur 17 kah? Umur 20 kah? Umur 40? Umur 50? Ketika memang dia masuk ke dalam bagian dari Bani Israel, sunat umur berapapun dia. Loh, diam. Oh, sinyalku kayaknya. Di sini parah. Aman moto aman. Tidak ada moto aman. Sinyalnya aman. Iya, yang nggak aman sinyal pemikiran, Dai. Sinyal otak. Itu macet, Bang. Kan nggak aman sinyal berarti kan. Katanya kan Kristen tuh akarnya dari Yahudi kan, proselyte namanya. Kalau akar dari Yahudi pasti harus sunat. Kalau soal sunat, jawaban saya ya tadi itu. Ya udah, tema yang lain abang. Ya. Macet Udah, abang. nggak usah bahas sunat ah. Macet. Macet. Kembalikan nama Allah dari Bible itu. Itu bagus, Bang. Pengertian saya itu bagus, pengertian saya. Ya bagus memang. Tapi Bang Senli ini nggak setuju juga kok kayaknya ya. Betul nggak Bang Senli? Gimana itu, Bang Ardi? Bang Senli kan nggak setuju kalau penggunaan kata Allah dalam Bible Anda kan. Betul nggak? Bukan soal setuju nggak setuju, tapi itu kan penggunaan yang sudah lama kan. Bukan soal lama dan tidak lama, iya, benar atau salahnya gitu loh. Kalau orang yang akrab dengan Bible kemudian belajar, dia akan tidak keberatan itu. Yang sulit adalah mereka yang dasarnya diajar bukan belajar. Bukan belajar. Bukan itu pertanyaan saya, bukan itu. Tadi kan abang bilang sudah lama dan sudah lama. Ini persoalannya bukan sudah lama dan belum lamanya, tapi benar atau salahnya itu loh. Itu yang jadi persoalan. Nah, menurut abang gimana? Benar atau salah tuh? Benar atau salah gimana? Iya, penggunaan kata Allah digunakan di dalam Bible yang notabene bukan original teks kitab Anda, itu menurut Anda benar apa salah gitu. Ya kalau bicara original teksnya
Memang kalau original teksnya tidak ada itu. Nah, pertanyaan saya bukan ada atau tidak, benar atau salah. Kalau soal benar atau salah, itu juga kan masih dalam perdebatan kan. Loh, justru malah kita debatkan itu sekarang, maksudnya gitu loh. Masih banyak perdebatan juga di kalangan Kristen juga kan tidak sepaham. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak jadi Menurut abang masalah gimana? karena itu konteks. Menurut abang gimana? Kalau saya tidak menggunakan kata Allah pun tidak menjadi satu persoalan. Yang jadi masalah Mau bukan abangnya. dikembalikan ke Yang ya. jadi masalah bukan abang, tapi kami yang jadi masalah. Gini loh, iya, kami yang jadi masalah. Kenapa? Karena itu kan bukan milik abang. Kalau bukan milik abang, mau diambil atau enggak, ya enggak ada masalah juga kan bukan milik abang. Iya. Betul nggak? Iya kan bukan miliknya. Tapi itu nanti orang-orang akan kembali bertanya itu kan siapa yang lebih dulu memakai kata itu kan begitu. Oh, Nanti bisa orang bertanya lagi. dibuktikan, bisa itu dibuktikan. Silakan kalau mau adu argumentasi menggunakan literasi ya silakan. Makanya saya katakan tadi masih dalam perdebatan juga ini kan. Bukan hanya soal Islam dan Kristen tapi soal kekristenan juga sendiri. Justru Soal itu penggunaan yang kata akan kita Allah. debatkan di sini. Itu yang akan kita debatkan di sini, Bang. Ya kita adu argumentasi dong, adu literasi dong. Gitu, abangku. Gimana? Udah bisa dipahami belum? Ya. Kalau saya Bang lebih khusus ki apa yang saya sudah paham. Tapi kalau pengkajian khusus penggunaan kata Allah, saya belum lebih jauh bermain di situ. Nah, oke, silakan More Mutu, udah masuk More. Kecuali ada itu yang siapa itu Bang Aldo, itu mereka mungkin Bang Ardi sudah kenal Bang Aldo itu mereka sering bahas itu. Monitor More Mutu. Cek. Cek. Tapi memang Bang Stanley ini santun, beliau Bang Adi. Beliau juga kan lagi jadi pendeta PDM juga beliau ini kan lagi mengkaji Bible. Ya, begitu ya Bang Stanley ya. Ya. Iya. Sebenarnya banyak sih rahasia dalam Bible itu Bang, dalam Bible apalagi Kalau misalnya kalau ini untuk informasi saja untuk teman-teman. Kalau misalnya kami khusus di Gereja Advent itu kan ada yang namanya Bible Institute Research itu yang pusatnya ada di Amerika. Jadi kalau misalnya ada satu polemik tertentu, maka kami di bawah ini mengikuti arah daripada mereka yang di atas soal penerjemah, soal penggunaan bahasa, kan begitu. Ada alurnya. Tapi kalau untuk khusus polemik nama Allah itu sempat juga dibahas di ruang-ruang teologi, di ruang-ruang seminar. Tapi lebih kepada intens seperti sekarang yang dibahas oleh teman-teman itu belum sejauh itu. Makanya saya katakan kami bermain di dalam soal ini belum terlalu jauh itu. Iya gini Bang, maksud saya gini, kalau memang mau kajian kajian filologi ya kan, ya mari kita kaji gitu loh, dan kita buktikan. Kalau abang bilang, oh siapa yang lebih dulu menggunakan kata Allah, monggo. Justru ini fungsinya ini untuk diskusi gitu loh Bang. Kan gitu, bukan soal asal klaim aku dulu dong, oh aku dulu, loh aku dulu, kan nggak gitu. Betul nggak? Iya. Kalau saya kan tidak bingung soal itu Bang. Kalau soal penggunaan bahasa, karena kalau sekolah teologi juga kan sudah jelas tuh teolog kan, teologi dari kata theos kan begitu. Itu dasar-dasarnya. Jadi tidak membingungkan sebenarnya. Yang sulit ini mereka yang menjadi betul. Kristennya Yang adalah betul melalui itu- wadah yang betul diajar itu bukan belajar. Nah kalau abang ini diajar apa belajar? Nah kalau saya kan punya kesempatan juga belajar kan.
punya kesempatan belajar. Apa yang Anda pelajari tentang kitab Anda, Bang? Kalau soal kitab saya, kitab suci, Mm-mm. Nah, itu kitab suci. Anda bilang kitab suci. Coba, ya, sejauh mana Anda memahami bahwasanya kitab Anda itu suci atau tidak suci? Coba, sejauh mana Anda bisa paham kitab Anda suci atau tidak? Silakan. yang dinamakan kitab suci itu kan karena sumbernya kan, bersumber dari Iya, Sang pertanyaan Maha saya Suci, simpel. kan begitu. Oke, berarti dari aku ambil dari perjanjian baru aja ya. Yang mana yang sumber dari Tuhan, dari Matius sampai Wahyu itu? Yang mana? Gimana bang? Yang mana yang disebut kitab suci? Dari Matius sampai Wahyu, yang mana yang bisa disebut kitab suci? Kitabnya atau apanya ini? Isinya atau bagaimana? Disebut kitab suci kan karena isinya suci, Bang. Gimana sih? Iya, jadi kejadian sampai Wahyu bang. Kejadian sampai Wahyu. Karena begini bang, kalau di Enggak, saya dunia nggak bahas. kekristenan Saya bang, nggak ngomong kejadian sebentar deh. bang. Karena kalau Ya, kejadian sebentar. itu kan, ya, Ya bang, sebentar. silakan. Karena kalau di dunia kekristenan ada yang Silakan menganggap saya. itu Bible itu adalah kitab suci. Ada yang mengatakan Bible itu hanya berisi kitab suci. Ada bagian-bagian tertentu yang bukan kitab suci. Jadi ini harus clear dulu, begitu. Oke. Ada juga yang Kitab katakan hanya suci itu apa sih? sebagian. Ya, Oke, Bang. Oke, kitab suci itu apa, Bang? Definisi kitab suci itu apa? Definisinya. soal sumber dan pengajarannya. Bukan, pertanyaan saya definisi kitab suci. Definisi kitab suci itu apa? Ya buku suci, Coba. pengajaran yang dari Iya, Tuhan. definisinya apa? Coba Bang Ardi Definisinya. terangkan. Saya kurang punya definisi itu. Oke, nggak apa-apa. Kita kan diskusi ya kan. Nah, di sini, Bang. Saya punya literasi. Kan saya udah bilang, kita di sini adu literasi, bukan adu otot-ototan suara ataupun menang-menangannya kan. Kita adu literasi di sini. Saya punya, wah, gimana ini? Saya punya kamus yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini otoritatif nih, Bang. Ya, KBB ini otoritatif. Kitab suci, ini kitab suci ya. Wahyu Tuhan yang dibukukan seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Pertanyaan saya, dari kitab Anda, yang mana yang wahyu Tuhan? Dari mulai Matius, Markus, Lukas sampai dengan Wahyu. Saya nggak bahas perjanjian lama, terlalu banyak. Perjanjian baru aja. Yang mana yang wahyu Tuhan? Silakan. Kalau wahyu Tuhan itu merujuk pada 2 Timotius 3:16 Bang. Saya tahu. Segala tuh. tulisan. Pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan? Yang wahyu ya itu kejadian sampai Wahyu itu. Saya nggak bahas kejadian, dari perjanjian baru aja. Yang mana yang wahyu Tuhan? Perjanjian baru itu. Semua. Yang disebutkan wahyu itu kan karena diilhami, para penulis diilhami Roh Kudus kan. Ya, nih. Jadi Petunjuk Iya. dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Ini wahyu ini, betul nggak? Ini ya wahyu. betul. Nah, kalau mau analisis soal kajian etimologi wahyu, itu cepat dan tersembunyi. Itu kalau mau, karena wahyu itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Arabnya itu wahyu itu cepat dan tersembunyi, itu secara etimologinya. Tapi nantilah kita ke situ. Kita menggunakan yang umum dulu ya. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Sepakat sampai sini, Bang? Sepakat, Bang? Bang. Ya ini kan sesuai pengertian di kamus kan. Ya itu setuju lah.
Iya, saya kan nggak buat sendiri nih. Sepakat ya? Nah, Ya lanjut bang. pertanyaan saya dari mulai kitab kejadian lagi. Dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu ini, yang mana yang bisa disebut wahyu Tuhan? Semuanya. Semuanya. Oke, semuanya. Berarti semuanya bersumber dari wahyu tadi apa nih? Petunjuk dari Allah. Berarti bersumber dari Allah, betul nggak? Betul betul. Oke, saya tanya. Wahyu ini, petunjuk dari Allah ini bersifat kepastian atau bersifat kira-kira atau ketidakpastian wahyu ini? Kalau sumbernya dari Tuhan ya, kalau sumbernya dari Tuhan pasti kepastian. Karena kan Kepastian. Oke. kebenaran. Baik, aku akan buka. Ini aku punya Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kenapa kok di sini bukan kepastian, Bang? Katanya Lukas mendapatkan dari Roh Kudus. Kenapa dari Roh Kudus kok dia mengira-ngira? Berarti Roh Kudusnya nggak pasti, kira-kira. Ini wahyu Tuhan loh ini. Lukas 1 ayat 23. Lukas 3 Jadi, 23. Lukas 3 23. Lukas 3 23. Iya. Kalau kita lihat dari pengertian tulisan Paulus, khusus bagaimana itu memahami kitab suci dalam hal ini Bible, Bukan, saya maka nggak itu bahas kan itu. gaya. Saya tanya ini, Begini bang, Lukas kita 3 tidak boleh berangkat dari hanya satu bagian tertentu, karena ini Loh, diskusi iya. tentang kitab suci. Loh iya, nanti kita ke bagian lain. Tapi pertanyaan saya, Iya. ini wahyu Tuhan bukan? Wahyu Tuhan kan? Ya, wahyu Tuhan, betul. Nah, wahyu Tuhan itu wahyu dari Tuhan, betul nggak? Betul, betul. Nah iya, pertanyaan saya, tadi kan saya tanya, wahyu dari Tuhan itu sebuah kepastian atau sebuah kira-kira? Anda bilang kepastian, ini apa tulisannya? Oke, saya terangkan bang. Itu kan kata penulis Lukas kan, kira-kira Loh. pukul berapa itu? Lukas ini diilhami Roh Kudus bukan? Betul diilhami. Diilhami Tuhan kan? Betul, tidak ada yang salah. Saya Kalau terangkan diilhami dulu, Bang. Tuhan, Saya kalau dapat diilhami poinnya. Tuhan, sebentar Bang. Ya, makasih Bang. Kalau diilhami Tuhan, ini sebuah kira-kira atau sebuah kepastian? Saya tanya. Sebuah kepastian, Nah, ini tulisannya Soal kepastian isi apa kira-kira pengajarannya. ini? itu kan penggunaan bahasanya tentang dia menerangkan Loh. peristiwa yang terjadi. Iya memang lah, memang penggunaan bahasanya menggunakan kira-kira. Ini kan bahasa memang. Jadi Gimana sih, begini Bang? bang, tidak bisa dipahami bahwa yang kepastian itu soal bagaimana penggunaan katanya, tapi informasi yang diterangkan di situ soal peristiwa. Masih kira-kira. Tapi ini kan gaya Oke, saya tanya penulisan, sekarang. gaya penulisan Informasi- bahasa manusia. Enggak, tunggu, saya tanya. Informasi ini, informasi yang pasti atau informasi yang tidak pasti? Saya tanya. Soal informasi apa itu? Ini loh, soal umur Yesus ini Soal loh. perkataan Ini Yesus umur Yesus. Ya. Soal umur Yesus ini kepastian atau sebuah ketidakpastian? Soal umur Yesus ini. Ya itu kan informasi yang coba diterangkan kan? Enggak, saya tanya. Ini loh, umur Yesus ini sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Jujur Bang, Penulis memang yang jujur itu pahit. Iya. Jujur Begini, itu Bang, pahit memang. Itu penulis menggunakan bahasanya dalam menerangkan umur Yesus pada waktu Penulis itu. ini mendapatkan dari Roh Kudus atau bukan? Ya mendapatkan dari Roh Kudus ketika dia Mendapatkan menulis. dari Roh Kudus sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Oke, saya terangkan ya Bang ya. Dalam yang soal kepastian, begini Bang, sebentar dulu, jangan stuck di satu penggunaan kata kemudian dikatakan kitab suci bukan sebuah Masalahnya kepastian. ini, loh, kalau Anda Betul itu mengingkari tidak ada yang ini, salah. kalau tidak ada yang salah, berarti kesimpulannya ini kira-kira atau kepastian? Dalam soal penulisan gaya bahasa, Gaya bahasa ini mencerminkan kan dia isinya atau menuliskan tidak? begitu. Oke, saya tanya, Kira-kira 30 tahun. gaya bahasa ini mencerminkan isinya atau tidak? Ya dia ingin Saya tanya. terangkan informasi itu. Menerangkan itu fungsinya untuk menjelaskan atau untuk menggelapkan? Saya tanya.
Menerangkan Ya, itu menjelaskan. fungsinya untuk menjelaskan atau menggelapkan? Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Ini jelasnya ini kira-kira atau kepastian jelasnya ini? Kalau soal gaya bahasa Bang demikian, gaya bahasa demikian. Duh, gaya Bang Ardi. bahasanya, saya tanya, gaya bahasanya menerangkan atau menggelapkan? Menerangkan kan? Itu kan soal penggunaan bahasa. Loh lah iya bang, saya tanya fokusnya, gaya Bang, begini, bahasa. begini Bang. Fokusnya itu kepada informasi yang diberikan soal peristiwa. Oke, bukan soal informasi soal umur Yesus ini, sebuah kepastian atau sebuah kira-kira? Saya tanya. Ya di bahasa itu kira-kira itu. Oke, di bahasa ini mencerminkan sebuah isi atau tidak mencerminkan sebuah isi? Isinya Bang kan itu bicara tentang satu Ya hal udah. itu. Masa Nah, udah, berarti Ya. mencerminkan sebuah isinya, betul ya? Betul, Mencerminkan betul. sebuah isi, betul. Ah, mencerminkan sebuah isinya ini kira-kira atau kepastian? Isinya yang saya tanya, isinya ini kepastian apa kira-kira? di situ dikatakan Coba. kan kira-kira. Nah, berarti Kira-kira. bukan kepastian, isinya. Isinya yang saya tanya, isinya. Begini Bang. Karena kan ini kan makanya, mencerminkan. Perhatikan Tunggu dulu. apa yang saya ingin terangkan. Tunggu dulu. Yang saya Tunggu maksudkan dulu, Bang. kepastian itu apa? Tunggu dulu. Informasi umur Yesus ini pasti 30 tahun atau enggak pasti 30 tahun? Coba. Pasti 30 tahun Yesus. atau tidak pasti? Ya, umur Yesus ini yang disampaikan oleh Lukas yang didapat dari Roh Kudus. Ini kan didapat dari Roh Kudus. Ini Iya. menginformasikan sebuah kepastian atau sebuah ketidakpastian soal umur Yesus ini. Kalau dari gaya penulisannya dia mengira-ngira 30 Gaya ya, kira-kira penulisan 30. gaya penulisan ini mencerminkan isi atau tidak mencerminkan isi? Tadi kan saya sudah jawab Bang, itu mencerminkan isinya. Mencerminkan. Berarti isinya adalah perkiraan, betul? Lalu begini Bang, saya ingin dapat Enggak, poinnya tunggu dulu. dari tulisan ini tuh. Duh, poinnya simple sebenarnya. Kalau abang mau jujur, Iya. ya, saya kasih tahu bang. Kalau abang memang mau benar-benar jujur diskusinya, bahwasanya Lukas ini nggak dapat dari Roh Kudus, salah abang itu. Karena kalau abang bilang Lukas ini dapat dari Roh Kudus, ya kan, harusnya informasi yang disampaikan itu adalah sebuah kepastian, bukan sebuah perkiraan. Hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Lukas mendapatkan dari Roh Kudus, kemudian Lukas merubah narasi Roh Kudus. Karena apa? Oke. Narasi Roh Kudus kalau Iya, memang Bang. dia adalah Tuhan, dengerin dulu. Katanya mau saya jelaskan. Sabar dulu. Silakan Bang. Gantian Silakan. dulu ya. Aku mau jelaskan dulu. Silakan. Nah, kalau memang Roh Kudus adalah Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kepastian, bukan kira-kira. Kalau ternyata Roh Kudus memberikan kepastian kepada Lukas, kemudian dirubah sama Lukas menjadi kira-kira, berarti kesimpulannya Lukas merubah-rubah firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Lukas tidak mendapatkan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya Tuhan itu mengira-ngira. Nggak mungkin. Itu pasti sebuah kepastian. Sebuah kepastian, bukan perkiraan. Betul? Tahu nggak Lukas dapat dari mana bang? Saya kasih tahu. Abang bilangnya Lukas ini mendapat dari Roh Kudus. Sepakat ya bang? Sebelum Bang Ardi lanjut Bang, nanti kebanyakan aku nggak bisa tanggapi. Iya, silakan. Sebelum Bang Ardi lanjut, singkat saja. Yang dimaksud Iya. dengan ilham atau inspirasi daripada Roh Kudus bukan seperti misalnya ada Roh Kudus bicara, Lukas bicara seperti ini persis, bukan begitu. Tapi ada informasi yang berarti diterangkan, lalu penulisannya informasinya- menggunakan gaya bahasa manusia. Informasinya itu informasi yang kepasti atau informasi yang nggak Bukan. pasti dari Roh Kudus itu? Ilham Ini itu pertanyaan bukan loh. seperti yang Loh, iya ini Yang pertanyaan. dimengerti- Informasi dari Roh Kudus itu informasi yang pasti atau informasi yang tidak pasti? Coba simpel aja. makanya saya terangkan yang dimaksud dengan yang diilhami oleh Roh Kudus, Bang, tidak Iya. seperti penulisan Bible itu tidak seperti saya misalnya saya Roh Kudus contoh. Saya bilang Oke, saya ikutin. terangkan Saya begitu, ikutin, Bang. saya terangkan kalimat per kalimat Iya. lalu saya perintahkan tulis seperti ini, bukan begitu. Oke, Yang nggak apa-apa, dimaksud saya dengan ikutin. inspirasi adalah Mm-mm. Bang, yang dimaksud dengan inspirasi adalah
pengajaran-pengajaran mereka sehubungan dengan informasi itu tidak berlawanan dengan pengajaran yang lain. Itu inspirasi. Oke, Mereka oke, didorong pertanyaan oleh saya Roh enggak. Kudus. Bukan persis Enggak. kata-kata Roh Kudus yang ditulis, bukan begitu. Oke, sekarang saya tanya, yang diinformasikan oleh Roh Kudus itu sebuah kepastian atau sebuah ketidakpastian? Saya tanya. Yang diinformasikan Saya kepada katakan tadi. Lukas dari Roh Kudus, Iya, Bang. informasinya, saya nggak ngomong kata-katanya, saya nggak bahas kata-katanya ya. Bukan Pertanyaan informasi saya, yang langsung diterima informasi. begitu. Mereka diinspirasikan, dituntun. Iya, Bukan inspirasi langsung itu. mereka menerima dari suara Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Iya, pertanyaan saya, inspirasi dari Roh Kudus ini bersifat kepastian atau bersifat ketidakpastian? Sebuah kepastian, pengajarannya sebuah kepastian. Oke. Sebuah kepastian. Ini. Ia berumur kira-kira 30. Kira-kira ini kepastian atau ketidakpastian? Gaya bahasanya daripada Gaya si bahasa Lukas. ini mencerminkan isinya atau tidak? Gaya bahasa Iya, mencerminkan isi nggak? mencerminkan isinya. Mencerminkan Dan memang isi. benar, Yesus Isinya waktu berarti memulaikan kan isinya begini. isinya ini perkiraan, berarti gaya bahasa mencerminkan isi. Berarti isinya ini mencerminkan perkiraan atau mencerminkan kepastian? Isinya. Isinya. Kan gaya bahasa mencerminkan isi. Oke, aku ikutin. Berarti isinya ini perkiraan atau kepastian? Sebentar Bang, kira-kira 30 tahun itu salah atau benar? Loh, yang namanya kira-kira kok. Begini, Iya, perkiraan. supaya saya buktikan dengan fakta sejarah, Enggak, penulisan saya nggak tanya salah sejarah. benarnya. Saya nggak tanya salah benar. Pertanyaan saya, ini kepastian atau perkiraan? Gaya penulisannya menggunakan bahasa Gaya kira-kira 30 tahun. Gaya penulisan Ya. kira-kira ini, iya. Gaya penulisan Ya. kira-kira ini mencerminkan kepastian atau perkiraan? Makanya tadi saya terangkan kan, penulisan Kan, nggak menggunakan bisa bahasa jawab, kan? manusia. Nggak bisa jawab. Iya, abang, saya kasih tahu ngeyel. Saya Nih, saya tidak bisa lanjutin ya. ikuti alur pikirannya lanjutin, karena saya dasar lanjutin. pijaknya itu salah, Oke. Bang Ardi. Berarti Lukas Karena- ini mendapatkan dari Roh Kudus atau mendapatkan dari orang lain? Saya tanya. Begini, makanya saya terangkan dulu Bang Enggak, Ardi. saya tanya atas dulu, kesempatan. jawab dulu. Enggak, Lukas ini mendapatkan dari Roh Kudus atau mendapatkan dari orang atau bukan Roh Kudus? Penulisan kitab suci itu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Oke, ya. Nih, baca. Inspirasi, bukan kata-kata Roh ya. Kudus secara Iya, langsung. oke. Ketika Iya. Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini anggapan orang atau menurut Roh Kudus? Dan itu kan informasi yang ingin diterangkan Kan? di sana, Bang. Mulai kan? Informasi bukan Mulai. Bang Ini Ardi menurut yang siapa? tidak mengerti bagaimana caranya memahami kitab suci. Loh, justru Bible. saya Makanya mengikuti Anda dari tadi, Bang. Ini menurut anggapan orang atau menurut Kudus? Saya tanya. dengar dulu Bang Ardi, dengar dulu. Dalam cara iya. menalarkan Oke, saya ikutin ya. inspirasi Saya saja ikutin. sudah berbeda. Yang Saya Bang ikutin, Ardi saya ikutin. maksudkan, Saya ikutin. iya, yang Bang Tadi- Ardi maksudkan persis seperti Oke. kata-kata Roh Kudus, Oke, bukan begitu Oke, pengertiannya. saya ikutin Anda. Tadi Anda sepakat wahyu itu petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Pertanyaan saya, mana tadi? Nah, ini. Pertanyaan saya, apakah orang ini merupakan nabi atau rasul? Orang ini loh. Ya Lukas. Hah? Bukan Lukas ini. Ini kan Lukas dapat dari orang. Dan menurut anggapan orang, lah anggapan orang ini nabi atau rasul? Bang Ardi, Coba, makanya coba. saya terangkan, Bang Ardi, kalau membaca Alkitab, kalau membaca Bible tidak boleh stuck di Susah, satu Bang. ayat kemudian Susah, berhenti susah. di situ. Enggak, susah. Iya, Tidak boleh begitu kalau baca cara Bible, pengertiannya. gini Bang, kalau baca Bible itu Informasi memang dari harus isinya coba melanggar. ingin diterangkan. Gini Bang, kalau membaca Bible ya, itu memang wajib dan harus melanggar kaidah-kaidah bahasa. Memang harus. Kalau nggak melanggar kaidah bahasa, maka iman Anda itu tidak terbentuk. Gitu Bang. Jadi harus dilanggar kaidah-kaidah bahasa. Yesus pernah bilang begini Bang Ardi. Yesus pernah mulai. bilang, sekalipun mereka melihat, mereka tidak akan menangkap. Sekalipun mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengar. Jadi membaca Bible itu perlu hati-hati juga. Tidak boleh hanya satu pengertian dari satu ayat. Tidak mau melihat yang lain. Itu gaya Lah, penulisannya. kalau memang ini adalah wahyu Tuhan, berarti ini wahyu Tuhan juga dong. Betul nggak? Nah, kita bahas Betul yang wahyu itu. Tuhan ini.
Nah, ini wahyu Penulis Tuhan kan dituntun. kira-kira 30 tahun. Ini wahyu Tuhan bukan? Itu Saya tanya. inspirasi daripada Roh Kudus, Saya, wahyu saya Tuhan. tanya, kira-kira 30 tahun. Ini wahyu Tuhan atau bukan? A iya, B Gaya bukan. penulisan. Sebentar Bang Tanya Ardi. itu. Pertanyaan saya simpel. Saya Masalah ulangi lagi. Sebentar Bang. Enggak. Pertanyaan saya ulangi lagi. Kira-kira 30 tahun ini wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Kan tadi saya sudah jawabkan di awal kan, penulisannya itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kira-kira 30 tahun ini kira-kira 30 tahun ini wahyu Iya. Tuhan atau bukan? A wahyu Tuhan, B bukan. Simpel aja, A atau B gitu loh, Bang. Penekanannya bukan Oke, saya jawab dikira-kira, makanya Adiansa, isunya perlu Adiansa. dibaca Kalau saya Bang mirroring Ardi. Adiansa, kalau saya Aduh, mirroring dengan kesurupan. Quranmu yang Oke, semua isinya isi sabar dulu, Allah, Bang. apakah Sabar. Quranmu Sini, itu bukan wahyu apa sih Tuhan? ini? Ya, sabar dulu, sabar. Adiansa, Selamat Quranmu siang, aja Pak. nggak ada yang pasti, semua Disapa isi dulu, Allah. Pak. Masuk rumah orang. Apakah Quranmu Selamat itu bukan siang. wahyu Tuhan? Karena saya mirroring ke kamu. Quranmu Ini, kan Pak. semuanya isinya insya Allah. Sebentar. Nggak ada yang Uncle Joe ini Konghucu atau apa nih? Sabar dulu, Pak. Iya, harus jelas di sini, Pak. Kesurupan. Uncle, selamat siang, saya Pak. mirroring ke Quranmu. Iya, sabar Ya dulu. Saya Quranmu kan tanya semua dulu. insya Allah, nggak ada yang pasti. Sabar dulu, Apakah sabar. Quran itu bukan? Iya, sabar dulu, Pak Uncle. Saya sapa dulu. Saya mau sapa Jangan dulu. panik kalau saya mirroring dengan Quranmu. Ya, selamat Jangan- siang, Pak Uncle. Anda Konghucu apa Kristen gitu loh. Quranmu juga semua insya Allah, nggak ada yang pasti. Saya tanya, Apakah Anda itu ini bukan Konghucu Tuhan? atau Oke. apa gitu loh? Kristen. Yang pasti bukan penyembah batu. Yang pasti bukan penyembah batu. Lu kok kesurupan sih? Kenapa kok kesurupan naik-naik? Iya. Lah kok kesurupan? Yang benar saya bukan penyembah batu. Maksudnya Kesurupan, Yesus kenapa? adalah batu. Iyalah. Yang pasti bukan penyembah batu. Nggak bisa ngomong dia. Jadi pembantu dia di sini. Nah, jadi pembantu dia. Ya, Nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong kan? Insya Allah semua. Quranmu insya Allah semua, nggak ada yang pasti. Apakah Quranmu bukan wajib? Kesurupan. Kesurupan. Quranmu Kesurupan. insya Allah semua. Apakah Quranmu itu wahyu Tuhan? Isinya nggak ada yang pasti Quranmu. Maka mirroring gimana? Dari tadi saya dengar nggak pernah debatannya kayak gitu mulu. Oke, kita mirroring, Pandai bahasa. Ayo, mirroring. Oke, mirroring. Udahlah, ngapain lah ngeladenin Nggak ada orang isinya gila. juga. Nggak ada isinya juga. Percuma. Bang Palupu mau debat sama dia. Nggak ada isinya. Udah lanjut yang lain dulu. Aku masih izin ya Bang Stanley dan juga kawan-kawan semuanya. Iya Bang, ya. Berhubung saya lagi di bis gitu kan, perjalanan ke suatu tempat. Teman-teman yang ada di Jakarta, insya Allah saya OTW ke Jakarta ini, itu ya. Jadi dilanjut dengan yang lain dulu, silakan. Oke, Bang Ardi, hati-hati ya. Semoga sampai selamat di tempat tujuan.